Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah kalor dan perubahan wujud. Kalor. Kalor dapat didefinisikan sebagai energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin ketika kedua benda bersentuhan. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya adalah C sama dengan Q per delta T. Dengan C adalah kapasitas kalor, Q adalah kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda untuk menaikkan suhu 1 kg benda itu naik sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya adalah C sama dengan Q per M delta T. Dengan C adalah kalor jenis, Q adalah kalor, satuannya Joule. Atau C sama dengan C besar per M. Satuan kalori yang lain adalah kalori atau kal. 1 kalori sama dengan 4,168 Joule. Contoh soal 1. Air sebanyak 200 gram pada suhu 25 derajat Celcius diberi kalor dengan cara pemanasan sebesar 1000 kalori. Bila kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu air menjadi titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, C sama dengan Q per M delta T. Kita ganti delta T dengan T min T0, sehingga kita dapatkan persamaan T sama dengan Q per MC ditambah T0. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan T sama dengan 30 derajat Celcius. Contoh soal 2. Dari kelima grafik hubungan kalor terhadap perubahan suhu untuk 5 zat berikut ini, maka zat yang memiliki kapasitas kalor terbesar diperlihatkan pada grafik titik-titik. Kita tuliskan persamaan Q sama dengan C kali delta T, atau C sama dengan Q per delta T. Dari persamaan di atas terlihat bahwa harga C paling besar jika harga Q paling besar dan harga delta T paling kecil. Jadi jawabannya adalah E. Contoh soal 3. Dua buah bola sejenis bersuhu sama 40 derajat Celcius. Kedua bola masanya masing-masing 5 gram dan 10 gram. Kedua bola dimasukkan ke dalam fluida, sehingga suhu kedua bola naik menjadi 50 derajat Celcius. Apabila kalor jenis bola 0,5 kalori per gram dan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, maka selisih kalor yang diserap oleh masing-masing bola adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaan umumnya, Q sama dengan MC delta T. Bola 1 menyerap kalor yang dapat dihitung dengan rumus Q1 sama dengan M1 C1 delta T1. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah Q1 sama dengan 105 Joule. Sedangkan bola kedua menyerap kalor yang dapat dihitung dengan rumus Q2 sama dengan M2 C2 delta T2. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah Q2 sama dengan 210 Joule. Selisih kalor yang diserap masing-masing bola adalah delta Q sama dengan Q2 min Q1. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan delta Q sama dengan 105 Joule.
Contoh soal 4. Dua buah bola A dan B, massa dan suhunya yaitu 6 kali 10 pangkat min 2 kg dan 20 derajat Celcius. Jika kedua bola dimasukkan ke dalam air, hingga keduanya mempunyai suhu akhir 70 derajat Celcius, maka selisih kalor yang diserap kedua bola tersebut adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaan umumnya, Q sama dengan mc delta T. Kalor yang diserap oleh bola A dapat dihitung dengan persamaan Qa sama dengan Ma Ca delta Ta. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah Qa sama dengan 1410 Joule. Sedangkan kalor yang diserap oleh bola B dapat dihitung dengan persamaan QB sama dengan MB CB delta TB. Setelah dihitung, ketemulah QB sama dengan 690 Joule. Selisih kalor yang diserap oleh bola A dan B adalah delta Q sama dengan QA min QB. Ketemulah delta Q sama dengan 720 Joule. Asas Black. Pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Persamaannya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Atau M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. Asas Black di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut. Zat M1 bersuhu T1 akan kita celupkan ke dalam zat M2 bersuhu T2 yang lebih rendah dari T1. Ketika zat M1 dicelupkan, sejumlah kalor dilepas oleh zat M1 dan diterima oleh zat M2. Akibatnya, suhu zat M1 turun dan suhu zat M2 naik sampai mencapai titik keseimbangan yang disebut suhu akhir atau T akhir. Bila kalor yang diserap wadah dapat diabaikan, maka berlaku banyaknya kalor yang dilepas zat M1 sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat M2. Kita tuliskan sebagai Q lepas sama dengan Q terima. Atau M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. Contoh soal 1. Jika 75 gram air yang bersuhu 0 derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius, maka suhu akhir campuran adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data M1 sama dengan 75 gram, T1 sama dengan 0 derajat Celcius, M2 sama dengan 50 gram, dan T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Kita tuliskan persamaannya M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. Selanjutnya delta T1 kita ganti dengan T akhir min T1 dan delta T2 kita ganti dengan T2 min T akhir. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah T akhir sama dengan 40 derajat Celcius. Contoh soal 2. Sepotong besi bermassa 20 gram bersuhu 100 derajat Celcius dimasukkan ke dalam zat cair 50 gram dan akhirnya tercapai titik kesetimbangan pada suhu 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 25 kalori per gram derajat Celcius dan kalor jenis zat cair 20 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu awal zat cair adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. Atau M besi, C besi, delta T besi sama dengan M zat cair, C zat cair, delta T zat cair. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah suhu awal zat cair sama dengan 25 derajat Celcius.
Contoh soal 3. Air sebanyak 60 gram bersuhu 90 derajat Celcius dicampur 40 gram air sejenis bersuhu 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, maka suhu akhir campuran adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya M1C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah suhu akhir campuran adalah 64,0 derajat Celcius. Contoh soal 4. Teh panas yang masanya 20 gram pada suhu T dituang ke dalam cangkir bermassa 190 gram dan bersuhu 20 derajat Celcius. Jika suhu kesetimbangan termal 36 derajat Celcius dan panas jenis air teh adalah 8 kali panas jenis cangkir, maka suhu air teh mula-mula adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya M1C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. Atau M1C1 kali T1 min T akhir sama dengan M2 C2 kali T akhir min T2. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah suhu air teh mula-mula 55 derajat Celcius. Perubahan wujud dan kalor laten. Perubahan wujud suatu zat disebabkan oleh zat melepaskan atau menerima kalor. Pada proses melebur atau membeku berlaku persamaan Q sama dengan M LF. Dengan Q sama dengan kalor, M massa zat, dan LF adalah kalor laten peleburan atau kalor beku. Pada proses menguap atau mengembun berlaku persamaan Q sama dengan M LV. Dengan LV adalah kalor laten penguapan atau kalor embun atau kalor didih. Berikut ini adalah grafik suhu terhadap kalor pada perubahan air dari wujud padat atau es hingga berwujud gas bila diberi kalor yang cukup. Pada bagian grafik ini, air berwujud padat atau es. Kalor yang diberikan kepada es menaikkan suhu es itu hingga mencapai 0 derajat Celcius. Besar kalor yang diserap pada bagian ini dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan MCS delta T. Pada bagian grafik ini, kalor mengubah wujud padat menjadi wujud cair. Besar kalor yang diperlukan pada bagian ini dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan MLF. Pada bagian grafik ini, kalor menaikkan suhu air dari 0 derajat hingga menjadi air bersuhu 100 derajat Celcius. Besar kalor yang diperlukan pada bagian ini dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan M C air delta T. Pada bagian grafik ini, kalor mengubah wujud cair menjadi wujud gas. Besar kalor yang diperlukan bagian ini dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan MLV. Pada bagian ini, kalor menaikkan suhu gas dari 100 derajat Celcius menjadi gas yang bersuhu lebih dari 100 derajat Celcius. Besar kalor yang diperlukan pada bagian ini dapat dihitung dengan persamaan Q sama dengan MC uap delta T. Suhu tetap ketika suatu zat melebur disebut titik lebur, sedangkan suhu tetap ketika suatu zat mendidih disebut titik didih. Berikut ini adalah istilah perubahan wujud dari wujud satu ke wujud yang lainnya. Contoh soal 1. Es bermassa M gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air bermassa 340 gram suhu 20 derajat Celcius yang ditempatkan pada bejana khusus. Anggap bejana tidak menyerap atau melepas kalor. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram dan massa jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius,
Semua es mencair dan keseimbangan termal dicapai pada suhu 5 derajat Celcius. Maka massa es adalah titik-titik. Contoh soal 4. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara suhu dengan kalor yang diserap oleh 1 gram zat padat. Kalor lebur zat padat tersebut adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data M sama dengan 1 gram, Q sama dengan 75 kalori. Kita tuliskan persamaannya, Q sama dengan mLF. Kita dapatkan LF sama dengan 79 kalori per gram. Contoh soal 5. Di bawah ini adalah grafik kalor terhadap suhu dari 1 kg uap pada tekanan normal. Kalor didih air 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram Kelvin dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Kelvin. Maka kalor yang dilepas pada perubahan uap menjadi air adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, Q sama dengan mLV. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan Q sama dengan 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule. Dari soal kita dapatkan data-data M1 sama dengan 340 gram, T1 20 derajat Celcius, dan T2 0 derajat Celcius. M2 sama dengan M, kalor lebur es sama dengan 80 kalori per gram, dan massa jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Karena ada peristiwa melebur, maka kalor yang diterima sepotong es digunakan untuk melebur dan menaikkan suhunya ketika telah melebur. Kita tuliskan persamaannya, Q lepas sama dengan Q terima, atau M1 C1 delta T1 sama dengan MS LS ditambah M2 C2 delta T2. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah M sama dengan 60 gram. Contoh soal 2. Sepotong es yang masanya 75 gram saat berada pada titik leburnya dimasukkan ke dalam bejana berisi 150 gram air bersuhu 100 derajat Celcius. Jika dianggap tidak ada kalor yang terserap pada wadahnya setelah terjadi keseimbangan termal, maka suhu air adalah karena ada peristiwa melebur, maka kalor yang diterima sepotong es digunakan untuk melebur dan menaikkan suhunya ketika telah melebur. Kita tuliskan persamaannya, Q lepas sama dengan Q terima, atau M air 1 C air 1 delta T sama dengan MS LS ditambah M air 2 C air 2 delta T. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah suhu akhir T sama dengan 40 derajat Celcius. Contoh soal 3. Dari grafik hubungan suhu terhadap kalor yang diperoleh dari percobaan mengubah 1 kg air menjadi uap, maka diperoleh harga kalor uap air tersebut adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, Q sama dengan mLV, atau LV sama dengan Q per M. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, ketemulah kalor uap LV sama dengan 1500 Joule per kilogram. Contoh soal 6. Untuk memanaskan 150 cm3 air yang kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram Kelvin dan massa jenisnya 1 gram per cm3 dari 25 derajat Celcius ke 45 derajat Celcius, diperlukan energi kalor sebesar titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data sebagai berikut.
Kita tuliskan bersamanya Q sama dengan MC delta T. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan Q sama dengan 126 kali 10⁻²2 Joule.